Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 4, selanjutnya kita akan belajar pelajaran PLH. Nah, materi PLH hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air ya. Nah, sebenarnya pencemaran lingkungan itu antara pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara itu sebenarnya saling berhubungan. Tapi kita bahas satu-satu ya. Hari ini kita membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah ditandai dengan berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Nah, apa ya sebab dan apa akibat dari pencemaran tanah tersebut? Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu banyak. Pupuk kimia adalah bentuknya seperti butiran kecil ini. Kemudian pestisida itu adalah cairan pembasmi hama. Nah, apa akibat dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu banyak ya? Bahan kimia ini akan meresap ke tanah dan membunuh bakteri pengurai atau makhluk hidup lainnya yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti cacing. Nah, cacing itu kan fungsinya untuk menggemburkan, bisa membantu proses pembusukan dan penguraian tanah, sehingga tanah bisa menjadi berhumus dan subur. Jika bakteri pengurai mati, maka tidak ada yang menguraikan atau menggemburkan tanah, sehingga tanah berkurang kesuburannya. Akibatnya tanah menjadi kering seperti ini. Kemudian yang kedua, penyebabnya karena membuang sampah anorganik ke tanah. Sampah anorganik ini adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai oleh tanah. Sampah ini tidak dapat terurai di tanah hingga 50-100 tahun lamanya. Nah, apa akibatnya? Sama dengan yang pertama tadi ya, cacing sulit untuk menguraikan tanah karena terhalang oleh plastik yang tidak terurai tadi. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Pepohonan yang melindungi tanah akan musnah. Tanah tidak ada yang mengikat. Ketika hujan deras turun, permukaan tanah itu hanyut terbawa air hujan. Nah, ini disebut dengan longsor. Nah, berikut adalah cara-cara agar tanah tidak tercemar. Kita bisa melakukannya ya dari diri kita sendiri. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, dengan memilah sampah ini, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos. Sedangkan sampah plastik atau anorganik atau sampah kering bisa diolah menjadi mainan, kemudian tempat pensil, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menanami lahan kosong dengan pepohonan. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan, serta buanglah sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.